Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil muhtar wa alihi al-athhar adada ni'matillahi wa ridhalih amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rahmat yang begitu besar. Apa rahmat Allah yang sangat besar? Apa karunia Allah yang sangat besar? Apa nikmat Allah yang sangat besar? Nikmat, karunia, rahmat Allah yang sangat besar bukan iman, bukan Islam, bukan takwa, bukan sholat, bukan syariat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi fabirahmatih fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan adanya karunia dan rahmat tersebut bergembiralah kalian semua, senanglah kalian semua dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Beliau nikmat yang begitu besar, beliau rahmat yang begitu besar bagi kita semua. Dan Allah jadikan kita sebagai umatnya beliau. Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang teragung, umat yang termulia, umat yang kelak yaumil qiyamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang sangat dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad, umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Muhammad. Dalam kitab Naswaihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, "Aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan padaku, tapi Allah berikan kepada kita sebagai umat Muhammad." Apa 4 macam kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada Nabi Adam, tapi Allah berikan kepada kita sebagai umat Muhammad? Yang pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, "Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya." Ketahuilah, Nabi Adam ketika Allah keluarkan dari surga, itu Allah turunkan di India, dibawa ke Gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertobat, tobat beliau belum diterima. Ketika beliau sampai di kota Mekah, baru tobat beliau diterima. Itu pun karena beliau membawa namanya baginda Al-Mustafa Muhammad. Beliau berdoa, "Ya Rabbi hak Muhammad, ya Allah demi hak Muhammad, kemuliaan Muhammad, kehormatan Muhammad, terima taubatku ya Allah." Wa qala Allah ya Adam, "Kaifa harafta Muhammad wa lam tahlabuhu?" Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Qala Adam, "Ya Rabb, innaka ala ma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaibil arsy maktub la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh, ketika engkau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang surga tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping nama, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling aku cintai Allah. Makanya aku bawa
nama Muhammad dalam pertobatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima tobatku. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Betul apa yang engkau katakan itu wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu wahai Adam. Walaulah Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Dan kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah saja. Tetapi bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertobat, Allah terima taubatnya. Itu yang pertama yang tidak Allah berikan kepada Nabi Adam, tapi Allah berikan kepada kita sebagai umat Muhammad. Yang kedua kata Nabi Adam alaihissalam, ketika aku berbuat salah, ketika aku berbuat dosa, Allah pisahkan aku dengan Hawa hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan aku perbuat, aku makan buah khuldi. Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dan Hawa. Umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga kata Nabi Adam alaihissalam, aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku, tapi karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga kelihatan auratku. Tapi Nabi umat Nabi Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tetapi tetap Allah berikan mereka pakaian. Aku berbuat dosa dalam keadaan melepas berpakaian, Allah lepaskan. Umat Muhammad berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah berikan mereka pakaian. Yang keempat kata Nabi Adam alaihissalam, aku berbuat salah di surga, di dalam surga aku berbuat salah, karena Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertobat, tobatnya diterima, mereka meninggal dengan husnul khotimah, Allah masukkan mereka ke surga. Lihat bagaimana kemuliaan umat baginda Nabi besar Muhammad. Mungkin cukup sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.